Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak, salam teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Jumpa lagi hari ini dengan saya Darmayanti Karmen, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Maluku Tengah. Yang dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 3.3A9 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Teman-teman, kita tahu bahwa koneksi antar materi pada modul 3.3A9 ini merupakan materi terakhir pada pendidikan guru penggerak yang sudah 9 bulan kita lewati, dan materi ini juga adalah materi terakhir dalam saya menyampaikan terkait dengan tugas-tugas yang berada pada LMS, dan insya Allah akan kita ketemu lagi pada aksi nyata modul 3. Dan apa yang akan saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 3.3A9 ini, pengelolaan program yang berdampak pada murid, sintesis antar materi di sini akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Oke, baiklah teman-teman, marilah kita simak apa yang nantinya akan saya sampaikan. Ya, apa hal-hal menarik atau hal-hal menarik yang dapat saya tarik dari pembelajaran pada modul materi ini, dan bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik atau saya tarik dari keterkaitan antara materi yang diberikan pada modul 3.3. Di sini setelah saya mempelajari materi pada modul 3.3 yang menjadi sesuatu yang menarik bagi saya dalam modul ini adalah saya dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pembuatan dan pengelolaan program yang berdampak kepada murid dengan berdasarkan pada pemetaan aset kekuatan dengan mempertimbangkan berbagai manajemen risiko yang terdiri dari risiko strategis, risiko keuangan, kemudian risiko pembunuhan, risiko reputasi sekolah, dan selain itu juga dalam penyusunan program pengelolaan yang berdampak pada murid, kita juga memperhatikan model atau metode-metode dalam tahapan bakja. Dan yang sudah saya sampaikan pada materi demonstrasi kontekstual bahwa bakja itu adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Setelah itu kita membuat lagi dalam monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Nah, benang merah yang bisa saya tarik dari keterkaitan antara materi yang diberikan dalam modul 3.3 ini yaitu perancangan sebuah program sekolah berdasarkan 7 aset atau 7 kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau daerah dengan memperhatikan metode dan tahapan-tahapan bagja. Yang tadi sudah disebutkan bahwa bagja itu adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan setelah itu program tersebut juga kita buatkan dalam tahapan metode dengan memperhatikan manajemen risiko dan metode monitoring, ya, evaluasi, kemudian learning, pembelajaran, dan reporting, pelaporan. Risiko dari sebuah program merupakan sebuah langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi segala kekurangan atau kelemahan dari sekolah, dan bisa saja sesuatu yang kemungkinan besar dapat berdampak negatif atau berdampak buruk yang bakal atau akan terjadi dalam perencanaan program atau pelaksanaan program sekolah tersebut. Olehnya itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib melakukan rangkaian analisis dan metodologi yang mengevaluasi risiko dari kemungkinan timbulnya sebuah keburukan atau kelemahan dari perencanaan yang kita buat. Nah, untuk itu kita harus mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi segala risiko yang timbul dari program-program yang telah kita rancang sebagaimana adanya. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada monitoring. Apa itu monitoring? Monitoring adalah suatu proses menghimpun dan menganalisis secara internal dari sebuah program.
Monitoring juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan untuk secara baik, yang dilaksanakan untuk menggali pelaksanaan kegiatan yang sedang kita laksanakan dengan melihat langsung kegiatan tersebut dan mengetahui kesesuaian daripada pelaksanaan program tersebut. Itu yang disebut dengan monitoring. Selanjutnya yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah sebuah penilaian secara periodik pada suatu program yang sudah tuntas atau sudah selesai. Nah, evaluasi ini juga merupakan proses pengukuran hasil yang ingin dicapai atau dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya sebagai penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan. Nah, berprinsip menyeluruh, berkesinambungan, objektif dari hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil, ya, untuk sebagai juga pendorong bagi yang belum berhasil. Nah, cara yang dilakukan terdiri dari penilaian kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan, yang terdiri dari observasi langsung di sekolah, melakukan pengamatan, wawancara, kemudian berperan serta dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada learning atau pembelajaran. Learning atau pembelajaran ini adalah merefleksikan situasi 4F, ya, fakta, feeling, finding, dan faktor. Ya, oleh Dr. Roger Greenway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator, merancang kerangka kerja pembelajaran learning melalui 4 tingkatan model. Keempat tingkatan model itu terdiri dari fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi. Kemudian feeling itu adalah perasaan, reaksi emosionalnya terhadap situasi. Finding itu adalah pembelajaran konkret yang dapat diambil. Ya, dan terakhir adalah future, adalah masa depan. Menyusun pembelajaran yang berkaitan dengan masa depan atau di masa yang akan datang. Yang berikut adalah reporting atau laporan. Kita tahu bahwa laporan adalah alat bagi pimpinan atau kepala sekolah dalam hal ini untuk menginformasikan atau memberikan masukan setiap pengambilan keputusan. Laporan juga merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Karena itu laporan harus akurat, harus lengkap, dan harus sesuai dengan prakteknya. Kemudian juga laporan ini adalah sebuah yang harus dilaksanakan pada akhir dari suatu kegiatan. Kadang-kadang kita sebagai guru melaksanakan sebuah program dan kita juga harus melaporkan kepada pimpinan, kadang juga seminggu sekali, kemudian 2 hari sekali, atau bahkan sebulan sekali. Kemudian teman-teman, kita masuk pada manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko itu terdiri dari identifikasi jenis-jenis risiko. Nah, identifikasi jenis-jenis risiko ini mulai dari pengukuran risiko, melakukan strategi dalam pengendalian risiko, kemudian juga melakukan evaluasi terus-menerus secara berkelanjutan, ya, terhadap manajemen risiko tersebut. Nah, yang berikut yang kedua, apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Kita lihat di sini. Kita tahu bahwa sekolah sebagai sebuah komunitas pendidikan di dalamnya merancang dan membuat program harus dan sesuai dengan memperhatikan atau mempertimbangkan aset-aset atau mempertimbangkan aset yang ada di sekolah. Asset based thinking, ya, kekuatan berpikir, kekuatan yang dimiliki sekolah. Sebagai kekuatan tersebut sebagai pemetaan, yang kita buatkan pemetaan sumber daya sebagai pendukung terlaksananya perencanaan program sekolah yang berdampak kepada murid. Dengan menggunakan metode atau model Bagja, tahapan dalam Bagja, untuk ketercapaian visi dan misi dari sebuah sekolah menuju pada merdeka belajar. Sehingga apa yang kita harapkan dari pembelajaran yang bermakna pada siswa benar-benar bisa menuju pada profil pelajar Pancasila.
Jadi pada intinya kita berusaha mengelola sebuah program yang ada di sekolah, kemudian kita mewujudkan merdeka belajar baik pada siswa, kemudian baik pada guru-gurunya dan sekolahnya. Semua itu bermuara atau bertujuan pada menciptakan manusia-manusia Indonesia atau memanusiakan manusia menuju pada profil pelajar Pancasila. Kemudian, hubungan sumber daya dengan program Murid Merdeka. Nah, bagaimana hubungan dari sumber daya sekolah atau sumber daya daerah dengan program Murid Merdeka? Pemetaan sekolah itu dijadikan dasar. Nah, kita tahu bahwa setelah kita memetakan dan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah sebagai sebuah kekuatan, itu merupakan sebuah dasar untuk melihat bagaimana aset-aset atau kekuatan-kekuatan atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki sekolah tersebut dapat dimanfaatkan untuk merancang sebuah program atau merancang sebuah pengolahan program yang berdampak kepada murid. Dengan begitu, berarti sekolah telah melakukan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dengan mengoptimalkan kelebihan-kelebihan sekolah dengan membuatnya dalam metode atau tahapan-tahapan dalam model Bagja. Adakah materi dalam modul ini atau dalam modul lain atau modul atau paket lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3 ini? Ya, kalau ditanyakan adakah materi yang berhubungan dengan materi pada modul ini pada paket-paket modul yang lain? Sudah pasti ya teman-teman bahwa kalau kita berbicara tentang pengelolaan program yang berdampak kepada murid, itu berkaitan semua paket modul dan materi yang kita sudah pelajari pada pendidikan guru penggerak selama ini. Yang pertama berkaitan dengan filosofi KHD pada modul 1.1. Di sana kita belajar tentang bagaimana proses menuntun sang anak, menuntun murid sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, segala kodrat yang dimilikinya sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Nah, bagaimana kita sebagai guru menuntun sang anak menuju pada kekuatan kodrat yang dimiliki tersebut. Kemudian pada modul 1.2 kita berbicara tentang nilai dan peran guru penggerak. Di situ adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam guru penggerak itu, dalam diri guru penggerak diimplementasikan. Ya, kita sebagai teladan, contoh, model, kita memberikan sebuah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kegotong royongan, nilai toleransi, nilai kejujuran, nilai religius, ya, nilai hubungan kerjasama, saling membantu antar satu dengan lainnya, nilai keimanan dan ketakwaan dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang kita miliki sebagai seorang guru. Kita dari nilai-nilai tersebut, bagaimana kita menciptakan anak-anak bisa menjadi contoh dari nilai-nilai yang kita miliki. Ya, peranan kita di situ. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan modul 1.3 itu berkaitan dengan visi dan misi seorang guru penggerak. Ya, visi dan misi guru penggerak itu pasti berorientasi pada merdeka belajar. Bagaimana kita menciptakan sebuah visi dan misi menuju pada kemerdekaan anak dalam belajar. Itu semua berorientasi pada murid. Nah, visi dan misi sekolah yang sudah ada kita kembangkan sesuai juga dengan visi dan misi daripada seorang guru penggerak. Sehingga betul-betul visi dan misi sekolah dan visi dan misi guru penggerak itu berjalan selaras menuju pada kemerdekaan murid dan kemerdekaan guru di sekolah. Yang berikut kita masuk pada 1.4, yaitu modul 1.4 ini dia berbicara tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini juga berorientasi pada murid. Bagaimana kita membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan murid. Bagaimana para murid itu menentukan sendiri kesepakatan-kesepakatan, aturan-aturan yang ada di dalam kelasnya. Saat proses pembelajaran berlangsung antara guru mata pelajaran dengan anak-anaknya sudah dibuat bentuk-bentuk kesepakatan kelas. Nah, kemudian juga kita beralih pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah memetakan kebutuhan murid sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajarnya. Ya, jadi di sini semuanya berorientasi kepada murid. Jika dikaitkan dengan modul 3.3, ya, kita lihat di sini pengelolaan program berdampak pada murid jika disinkronkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat benar-benar
ya, karena bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita memetakan anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, minat dan gaya belajarnya. Anak ini punya karakter seperti apa, anak ini punya kompetensinya seperti apa. Di situ kita petakan sesuai dengan kebutuhannya. Bukan kita menyamaratakan antara satu anak dengan anak yang lain. Harus diingat teman-teman pada prinsipnya bahwa masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang kompetensi sosial emosional. Ya, kebanyakan kita belajar, kita juga harus enjoy ya, mengajarkan anak untuk bisa, kalau sudah serius terlalu kita harus stop, kemudian tarik nafas. Anak-anak juga pasti akan menjadi refresh di situ dan kemudian baru dilanjutkan lagi. Jadi metode stop ini juga bisa berpengaruh kepada pembelajaran di kelas terhadap anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah praktek coaching itu kita menuntun sang anak dengan masalahnya sendiri. Jadi anak, ketika kita ketahui bahwa anak ini punya masalah, anak ini atau teman-teman guru kita di sekolah juga punya masalah, atau ada sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi galau dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini tugas dari kita adalah bagaimana kita mengajak mereka, kemudian menuntun mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif tadi sang anak bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Bukan kita langsung memberikan solusi terhadap masalahnya, tidak. Tapi dalam praktek coaching ini kita sebagai guru bagaimana menuntunnya dengan masalah-masalah yang dialami oleh sang murid itu, sehingga mereka dapat melaksanakan, mereka dapat menentukan sendiri masalahnya. Nah, itu juga berorientasi pada murid. Kemudian pada modul 3 kita lihat bahwa yang pada modul 3 ini, kaitan pada modul 3 ini dia berbicara tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kita guru di sini sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, pada intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan suatu keputusan, ya, pengambilan keputusan yang betul-betul berdampak kepada murid, dan kita juga harus memutuskan sesuatu itu yang bisa membuat mereka merasa bahagia dan senang. Karena keputusan-keputusan yang nantinya akan kita ambil, apapun dilema-dilema dan rujukan yang kita dapati di ruang-ruang kelas dan lain sebagainya, kita harus berusaha semuanya harus berdampak kepada murid. Dan yang berikutnya adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan aset sumber daya. Di sini sumber daya yang ada di daerah, sumber daya yang ada di sekolah, 7 aset modal utama kekuatan kita yang ada di sekolah itu bagaimana dimanfaatkan dengan program-program yang betul-betul berdampak kepada murid. Jadi pada intinya kaitan antara modul-modul atau paket-paket belajar lain dalam pendidikan guru penggerak dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid, semuanya berkaitan antara satu dan lainnya. Sehingga di dalam merancang pengelolaan program yang berdampak pada murid di sini, betul-betul kita sudah memperhatikan tahapan-tahapan dari pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ini. Insya Allah semua rencana dan semua program yang kita buatkan semuanya berdampak dan berpengaruh kepada murid-murid kita, sehingga murid-murid kita menjadi pelajar-pelajar yang betul-betul mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat di sini tadi sudah disampaikan terkait dengan filosofi KHD, program sekolah yang berdampak pada murid dapat mendukung merdeka belajar dengan menuntun agar sesuai dengan kodrat alam dan potensinya dapat berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, jadi kalau sudah di zaman sekarang semua zaman teknologi, digital, literasi digital. Nah, bagaimana kita menuntun sang anak pada era tersebut, bukan lagi kita berada pada zaman-zaman yang manual. Kemudian yang kedua, kaitan dengan model inquiry apresiatif tadi, ya, program yang berdampak pada murid itu dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja yang sudah saya sampaikan pada awal, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi dengan melihat kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah, kemudian dikembangkan berdasarkan ciri khas dari sekolah tersebut, ya. Kemudian kaitan dengan pengelolaan aset sekolah, bahwa program sekolah yang berdampak pada murid hanya akan bisa dilakukan dengan pengelolaan sumber daya melalui kekuatan-kekuatan aset yang baik. Bukan kita melihat segala kekurangan yang dimiliki
ya, device based thinking, tapi kita melihat asset based thinking yang dimiliki oleh sekolah, sehingga segala kekurangan yang ada pada sekolah, kekurangan yang ada pada ruang-ruang belajar itu dapat ditutupi dengan kita berpikir berbasis aset, berpikir berbasis kekuatan. Nah, yang berikut, bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai seorang guru penggerak? Ya, dari rangkaian setiap modul tadi saya sudah sampaikan bahwa memberikan pengalaman pembelajaran untuk menjadi seorang guru penggerak yang dapat mencetak murid-murid kita menuju merdeka belajar, sehingga kemerdekaan dalam belajar dapat tercapai, kemudian pembelajaran yang bermakna kepada murid menuju profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan benar-benar betul-betul kita menciptakan sebuah pengolahan program yang berdampak kepada murid. Kemudian kita tahu bahwa guru penggerak dapat mengutamakan kolaborasi terhadap rekan kerja sesama guru di sekolah. Ya, kalau kita bekerja sendiri ya tidak mungkin, kita harus bekerja bersama dengan rekan-rekan guru sesama murid, kemudian komunitas-komunitas di luar sekolah dan lain sebagainya. Kemudian guru penggerak juga dapat mengetahui cara dalam pengambilan solusi terbaik dari langkah-langkah pengambilan keputusan. Dengan mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita sebagai seorang guru penggerak, bisa semakin maju untuk bisa belajar, bergerak dan berbagi untuk memajukan pendidikan yang lebih bermutu ke depan. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri materi pada pembelajaran hari ini, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jadilah obor, ya, jadilah obor bagi jadilah obor yang dapat menerangi dan membawa perubahan besar bagi pendidikan di Indonesia. Kemudian tetaplah menjaga nyala obor tersebut, karena tugas kita sebagai seorang guru penggerak tidak berhenti sampai di sini. Tugas kita masih panjang, dan pada hakikatnya perjalanan kita sebagai seorang guru itu tidak pernah hampir selesai sebelum kita mengantarkan sang anak menuju pada terowongan berikutnya untuk menciptakan anak-anak kita yang berguna bagi diri sendiri dan berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan di sekolah kita, bagaimana kita berusaha untuk menciptakan lulusan yang terbaik, output kualitas daripada mutu pendidikan di sekolah dan lingkungan komunitas kita di mana kita berada. Semua itu menuju pada merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Teman-teman, tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai seorang public figure, sebagai teladan, kita menjaga diri kita sendiri, keluarga, lingkungan di mana kita berada, agar kita tetap sehat, karena kesehatan akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Tetap menjaga atau tetap menggunakan 3M, memakai masker, kemudian juga kita mencuci tangan, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Teman-teman, demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini terkait dengan koneksi antar materi pada modul 3.3A9 pengolahan program yang berdampak pada murid. Terima kasih semuanya teman-teman di seluruh Indonesia. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan aksi-aksi nyata kita di sekolah dan di komunitas kita lainnya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.